Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Rianti, NPM 200-20631, mata kuliah Seminar Akuntansi. Tugas kali ini adalah analisis sistem informasi akuntansi, penerimaan dan pengeluaran kas terhadap sistem pengendalian internal kas, studi kasus Perumda Air Minum Tirta Silopiasa Kabupaten Asahan. Bab 1 ada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Semua perusahaan memiliki masalah yang berbeda-beda. Salah satunya adalah sistem yang kurang memadai, dan ini menyebabkan penginputan data atau laporan secara manual. Hal ini membutuhkan proses yang lama dan meningkatkan kemungkinan dalam kehilangan data. PDAM Tirta Silopiasa Kabupaten Asahan menghadapi masalah ini karena laporan keuangannya dicatat secara manual menggunakan Microsoft Excel. Hal ini menghambat pengambilan keputusan manajemen keuangan karena tidak menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu. Sistem informasi akuntansi diharapkan dapat mencegah kesalahan di dalam perusahaan. Sistem pemasukan dan pengeluaran kas yang baik tidak hanya dapat menghasilkan data yang akurat, tetapi juga dapat mencegah keterlambatan dalam penginputan dan pelaporan. Oleh karena itu, menerapkan sistem informasi akuntansi sangat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk mengurangi atau bahkan benar-benar menghindari kesalahan kas. Selanjutnya, identifikasi masalah. Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi masalah. Yang pertama, sistem informasi akuntansi dalam penerimaan dan pengeluaran kas di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Silopiasa Kabupaten Asahan dilakukan secara manual. Yang kedua, sistem pengendalian internal belum berjalan dengan baik terhadap penerimaan dan pengeluaran kas pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Silopiasa Kabupaten Asahan. Selanjutnya, batasan masalah. Setiap penelitian harus dibatasi pada suatu permasalahan tertentu untuk memfokuskan penelitian tersebut. Mengingat keterbatasan pengetahuan, biaya, dan waktu, maka penulis hanya membatasi penelitian ini pada hal-hal berikut. Yang pertama, penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan. Yang kedua, pengendalian internal pada perusahaan. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis mencoba memuat rumusan masalah yang lebih berfokus pada penelitian. Yang pertama, bagaimana sistem informasi akuntansi pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Silopiasa Kabupaten Asahan. Yang kedua, bagaimana sistem pengendalian internal di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Silopiasa Kabupaten Asahan. Yang ketiga, bagaimana sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas terhadap sistem pengendalian internal kas. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui bagaimana sistem informasi akuntansi di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Silopiasa Kabupaten Asahan. Yang kedua, untuk mengetahui sistem pengendalian internal di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Silopiasa Kabupaten Asahan. Yang ketiga, untuk mengetahui sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas terhadap sistem pengendalian internal kas. Bab 2, landasan teori. Kerangka konseptual. Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, landasan teori dan permasalahan yang sudah dijelaskan, berikut adalah kerangka konseptual dari penelitian yang hendak meneliti, yaitu pengaruh antara variabel independen, yaitu sistem informasi akuntansi penerimaan kas sebagai variabel X1 dan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas sebagai variabel X2 terhadap variabel dependen, yaitu sistem pengendalian internal kas sebagai variabel Y. Hipotesis penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka hipotesis penelitian sebagai berikut. H0, pengaruh sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. H1, pengaruh sistem pengendalian internal berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Bab 3, pendekatan penelitian. Objek penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi dan pengeluaran kas dalam meningkatkan sistem pengendalian internal kas pada Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Silopiasa Kabupaten Asahan. Sesuai dengan judul yang dikemukakan, maka peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, yaitu manajer keuangan, kabak satuan pengawasan internal, kepala personalia, dan staf keuangan. Sampel yang diambil berjumlah 3 orang, yaitu kabak satuan pengawasan internal, kepala personalia, dan staf keuangan. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, yang dimana pemberian atas pengumpulan bukti-bukti atau dokumen dengan cara membuat salingan, mencatat, serta mengutip data-data dari sumber lapangan dan wawancara terhadap manajer keuangan, kabak satuan pengawasan internal, kepala personalia, dan staf keuangan.
Teknik analisis data yang digunakan sesuai dengan metode penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.